adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes, 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 yes. Oh ya Kak Sil, Kak Valen punya game loh. Game apa itu? Game tebak-tebak siapa aku. Wow. Kak Sil mau nggak main sama Kak Valen? Mau dong. Oke, kalau Kak Sil mau berarti fix adik-adik juga pasti mau. Benar? Oke, sekarang kita masuk dalam syarat-syarat game. Jadi, kalau Kakak Valen bilang ciri-ciri benda hidup atau benda mati, terus Kakak Sil harus tebak dengan tepat dan benar, oke? Oke, Kalau siap. sampai Kakak Sil tebaknya salah atau tidak dapat menjawab, maka Kakak Sil mendapat konsekuensinya. Deal? Oke, deal Kakak Valen. Oke, siap. Kita masuk di dalam game. Tebak siapakah aku? Aku adalah hewan yang mempunyai sayap dan terbang yang sangat tinggi di dalam badai besar. Siapakah aku? Burung Garuda, ya kan? Tetot salah. Hah, salah. Aku sangat setia pada keluargaku. Siapakah aku? Oh, kalau setia pasti burung merpati, iya kan? Ya ampun, Kakak Sil salah. Hah, salah lagi. Yang terakhir kesempatan harus jawab benar ya Kakak Sil. Aku mempunyai tatapan yang tajam. Siapakah aku? Ayo jawab. Duh, Kasil gak tahu deh. Kasil menyerah. Ya ampun, kalau Kakak Sil menyerah berarti adik-adik di rumah juga menyerah, benar kan? Oke, kalau gitu Kakak Valen yang bilang jawabannya. Jadi jawabannya adalah burung Raja Wali. Apa? Oh, burung Raja Wali. Iya Kakak Sil, burung Raja Wali. Masa Kakak Sil nggak tahu sih sama ciri-ciri burung Raja Wali? Ya ampun. Nah, Kakak Valen yakin Kakak Valen sendiri saja belum lihat ya burung Raja Wali secara asli. Dan Kakak Sil pasti belum juga kan? Belum Kak Valen. Adik-adik di rumah pasti juga belum melihat secara asli kan burung Raja Wali modelnya kayak gimana. Maka Kakak Valen akan menunjukkan burung Raja Wali secara asli. 1, 2, 3. Ting! Wow. Ajaib kan? Nah, karena adik-adik sudah selesai melihat burung Raja Wali secara asli, maka kita akan memberikan konsekuensi bagi Kakak Sil. Ayo. Oke, konsekuensinya Kakak Sil harus berdoa buat kita untuk pembukaan ibadah sekolah minggu. Oh, berdoa. Iya Oke Kakak deh. Sil. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah dan kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya menjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hatiku penuh nyanyian, musik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku
Fadil buat adik-adik di rumah. Jadi kalau Kakak Valen bilang, anak Tuhan Yesus, adik-adik harus jawab, semangat yang tinggi, kuat perkasa, kesetiaan yang tulus. Oke? Anak Tuhan Yesus, Semangat yang tinggi, kuat perkasa, kesetiaan yang yang tulus. tulus. Sekali lagi adik-adik, anak Tuhan Yesus, semangat yang tinggi, kuat perkasa, kesetiaan yang tulus. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. 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 Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kami sudah selesai memuji-Mu, kami sudah berdoa kepada-Mu Tuhan. Semoga Tuhan Engkau mengambil persembahan yang kami naikkan ini kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semoga Engkau berikan kami punya keseriusan dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang nanti kami dengar ini bisa tertanam dalam hati batin kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Kakek Helmi percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan ada selalu dalam lindungan Tuhan. Di siang hari ini, Kakek Helmi akan membagikan sebuah cerita yang sangat luar biasa dan kita semua akan belajar sama-sama dari satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu seekor burung Raja Wali. Namun sebelum kita belajar sama-sama, Kakek Helmi mau menunjukkan satu cuplikan video singkat yang akan ditunjukkan. Nah adik-adik, kita sama-sama sudah melihat bagaimana rupa seekor burung Raja Wali. Nah hari ini Kakek Helmi akan bagikan apa saja yang kita bisa belajar dan apa saja yang kita bisa contohi dari seekor burung Raja Wali. Oke adik-adik, tahu tidak bahwa seekor burung Raja Wali adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah dan sangat hebat. Ya, dalam Alkitab sendiri adik-adik, burung Raja Wali disebut sebanyak 38 kali. Nah, lebih banyak dari burung-burung yang lain. Dan tahu tidak bahwa seekor burung Raja Wali mampu bertahan hidup selama 120 tahun lamanya. Ya, 120 tahun lamanya. Lama kan adik-adik? Dan burung Raja Wali sendiri pun mampu terbang tinggi, yaitu setinggi 2000 meter. Ya, sekalipun dia di dalam sebuah badai yang besar, tetapi dia mampu terbang sangat tinggi. Dan apa saja yang akan kita belajar di siang hari ini dari burung Raja Wali, yaitu yang pertama yang akan kita pelajari dari seekor burung Raja Wali, yaitu yang pertama, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang kuat dan anak-anak yang mampu dan kuat dalam menghadapi masalah. Kakek Helmi mau kita sama-sama buka di dalam Yesaya 40 ayat 31. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke adik-adik, dari sini kita bisa belajar dari seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali terkenal dengan kekuatannya yang itu untuk bisa terbang di antara badai yang besar. Apa yang kita bisa pelajari dari sini yaitu bagaimana saat kita dalam hidup kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Contohnya saat kita mendapatkan tugas yang banyak. Nah, sekarang kan masih sekolah online nih. Pasti kita mendapat tugas yang banyak, ataupun kita sedang dihadapkan dengan sakit, ataupun keluarga kita yang sedang sakit. Nah, di sini kita diajarkan untuk kita bagaimana lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita mampu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan kita lebih lagi berharap kepada Tuhan. Contoh dengan cara yaitu kita bagaimana dekat dengan Tuhan, yaitu dengan kita rajin berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi
dari bagian yang pertama ini kita dapat belajar bagaimana kita menjadi seorang anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Dan poin yang kedua, yaitu kita diajarkan untuk hidup mandiri. Kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Kakak Helmi mau kita sama-sama baca di dalam Ulangan 32 ayat 11. Sekali lagi, Ulangan 32 ayat 11 yang berbunyi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah adik-adik, dari sini kita bisa belajar dari seekor burung Raja Wali, yaitu apa? Adik-adik tahu bahwa burung Raja Wali sejak dari kecil dia diajarkan untuk hidup mandiri. Dia diajarkan untuk terbang sendiri. Dia mampu terbang sendiri dalam artinya adik-adik bahwa saat kita menghadapi masalah yang tadi kakak Helmi sampaikan, saat kita menghadapi masalah, kita diajarkan oleh Tuhan itu untuk bagaimana kita mencari Tuhan secara langsung. Ya, kadang-kadang contoh seperti kita dalam kesulitan, kita tidak mengerti sebuah materi ataupun kita dalam keadaan sakit. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tenangkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat dan agar Tuhan memberikan kita kesembuhan. Lalu apa yang kita bisa belajar dari sini? Yaitu bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan anak-anak yang lebih dekat kepada Tuhan. Oke. Yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini yaitu kita bisa menjadi anak-anak yang setia. Ya, anak-anak yang setia ini bagaimana adik-adik? Kita sendiri bisa tahu bahwa seekor burung Raja Wali itu dia sangat terkenal dengan kesetiaannya adik-adik. Dia setia kepada anak-anaknya maupun dia setia kepada keluarganya. Dari sini yang bisa kita ajarkan yaitu bagaimana saat kita menghadapi masalah adik-adik, saat kita menghadapi masalah, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal berdoa, setia dalam hal membaca firman Tuhan, setia dalam hal beribadah, ya sekalipun masih online, dan setia untuk mematuhi perintah orang tua adik-adik. Agar kita dapat menghadapi masalah, saat kita menghadapi masalah, kita bisa menjadi anak-anak yang kuat. Ya, kadang-kadang saat kita sibuk dengan tugas yang banyak ataupun dengan banyak kesibukan yang lain, tapi di situ Tuhan menguji kesetiaan kita adik-adik. Apalagi kalau saat kita mempunyai waktu luang, di situ kita harus memakai waktu luang itu tenang sejenak dan kita berdoa dan kita membaca firman Tuhan. Jangan karena hanya ada waktu luang lalu kita isi dengan game. Ingat adik-adik bahwa game tidak pernah memberikan kita kekuatan. Game tidak pernah memberikan kita kesembuhan dari sakit. Game tidak memberikan kita jalan keluar. Nah dari situ kakak ini mengajarkan kita sama-sama bahwa kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan, agar saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi masalah, kita bisa dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang kakak Helmi bawakan tentang seekor burung Raja Wali. Dan apa saja kita bisa belajar? Yaitu yang pertama, kita menjadi anak-anak yang kuat dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kita diajarkan menjadi anak-anak yang bisa hidup mandiri. Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kakak Emi sudah bisa bawakan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan di sore hari ini, kakak Helmi mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami ada lagi, kami masih dilindungi, kami masih dijaga, kami masih diberikan nafas kehidupan oleh-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat dan kasih kemurahan-Mu dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan firman Tuhan Bapa. Kiranya apa yang telah hamba sampaikan Tuhan Yesus bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi semangat yang baru untuk adik-adik ke depan nanti Bapa. Jaga pelihara kami semua Tuhan Yesus. Jauhkan daripada kami sakit penyakit, mara bahaya hingga kepada pintu maut Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan menjaga melindungi kami semua
kami sendiri, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami, bahkan orang yang kami kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan mencuci tangan. Dadah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ebi di Ayat Hafalan. Ayat hafalannya ada di Mika 7 ayat 8b. Sekali lagi ya, di Mika 7 ayat 8b yang berbunyi, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan tetap menjadi terangku. Sekali lagi, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah di hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami untuk kedepannya. Biarlah semuanya menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan jam yang sama. Dadah.